Gabungan karyawan perusahaan produsen alat kesehatan meminta pemerintah memilih produk lokal untuk alat swab. Satres Narkoba Polres Tangsel tangkap artis sinetron Bobby Joseph dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Terkait kasus ruda paksa santriwati, MUI Jawa Barat mendesak Kementerian Agama membenahi sistem pendidikan pesantren. Halo pemirsa, Badan Legislasi DPR menyepakati draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi usulan inisiatif DPR. Sementara vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun akan dimulai besok. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Now. Karyawan dari 5 gabungan perusahaan produsen alat kesehatan siang ini melakukan demonstrasi di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar Presiden dapat memilih produk lokal alat swab antigen yang digunakan di Indonesia dibanding produk impor. Ratusan karyawan dari 5 perusahaan gabungan produsen alat kesehatan yakni PT Taishan Alkes Indonesia, PT Sri Tita Medika, PT Cahaya Inti Gemilang, PT Interteknografika Sejati, dan PT Penjalindo Nusantara berunjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aksi ini dilatar belakangi banyaknya karyawan perusahaan tersebut yang telah di-PHK lantaran Kemenkes lebih memilih produk impor untuk alat swab antigen yang digunakan di Indonesia dibanding alat swab produk lokal yang mereka hasilkan. Aksi yang dimulai sejak pukul 1 siang ini membawa harapan agar Presiden dapat melihat kondisi mereka dan lebih melirik serta memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, massa dari gabungan 5 perusahaan alat kesehatan yang berdemo di Patung Kuda berharap sebanyak 80% rekan mereka yang telah dirumahkan dapat kembali dipekerjakan. Tahu ya, padahal harga kita di e-katalog lebih murah dan jauh daripada produk-produk yang lain gitu. Di kita itu 20 sampai 30 ribu per piece, sedangkan yang mereka klik itu sekitar 68.000, kan jauh sekali. Itu kan udah teruji punya kita. Kita untuk TKDN sudah 48%, sudah diakui oleh pemerintah, ya kan. Kita sudah mendapat sertifikat dari Majelis Ulama. Massa dari kelompok pekerja perusahaan alat kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Apa saja yang menjadi tuntutan para pendemo? Sudah ada rekan Lineke Utsiki. Lineke, apakah aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga sore ini? Ya, Ajat, April, dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat, ratusan karyawan yang berasal dari 5 perusahaan berbeda, produsen alat kesehatan dari dalam negeri telah membubarkan diri usai melakukan aksi unjuk rasa, tepatnya di depan pintu gerbang Monas yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, setelah melakukan aksi unjuk rasa sejak pukul 1 siang. Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dari dalam negeri ataupun buatan lokal. Hal ini dikarenakan mereka melihat banyaknya kemudian pangsa pasar ada di Indonesia ini masih dikuasai oleh asing. Banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang memilih untuk menggunakan import alat swab antigen. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan juga. Karena alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia buatan lokal ini dinilai sudah ataupun diklaim ini sudah sesuai dengan standar, sudah lolos dari uji verifikasi
verifikasi. Di antaranya adalah kalau kita berbicara mengenai keputusan Presiden nomor 15 tahun 2021 dan juga keputusan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang membahas mengenai penggunaan produk dari dalam negeri, ini sebenarnya sudah lolos dari uji verifikasi karena tingkat komponen dalam negerinya ataupun TKDN-nya yang diwajibkan adalah melebihi 40%. Sementara produk-produk dari dalam negeri dari 5 perusahaan tadi ini disebutkan sudah berada di angka 48%. Kemudian kelima perusahaan tersebut juga disampaikan telah mendapat sertifikat dari MUI, dan bahkan kalau kita berbicara mengenai persaingan harganya saja, harga alat-alat produk kesehatan yang ada di Indonesia buatan lokal ini lebih murah, yakni dibanderol dengan harga 20 hingga dengan 30.000 per satuan swab antigennya. Tetapi kalau berbicara mengenai swab antigen impor, ini harganya 2 kali lipat, yakni berada di kisaran angka 68.000. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa perusahaan-perusahaan besar lebih memilih untuk menggunakan swab antigen impor, padahal swab antigen yang ada di buatan anak dalam negeri ini juga tidak kalah bersaing begitu. Dan juga sebenarnya kalau dilihat dengan adanya keputusan-keputusan Presiden, aturan-aturan Presiden itu juga sebenarnya turut serta mendukung, tetapi berbedanya regulasi yang terjadi di lapangan dengan pelaksanaannya di lapangan, inilah kemudian yang perlu kembali lagi menjadi catatan. Tidak hanya itu saja, sebenarnya berkenaan dengan aksi unjuk rasa ini sebenarnya tidak hanya kemudian dilakukan hari ini saja, tetapi di akhir November dan juga di awal Desember lalu juga sempat para karyawan perusahaan ataupun mereka yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini sudah sempat berdemo di kawasan Cengkareng dan juga di daerah Bekasi begitu. Melihat pada aksi-aksi seperti ini, dari pihak DPR juga sebenarnya beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan respon, yakni meminta agar pemerintah ini untuk membatasi alat kesehatan impor dan juga lebih memaksimalkan pembuatan alat-alat kesehatan dari dalam negeri. Karena contohnya saja kalau kami kutip dari sindinews.com, ini di PT Alkes Indonesia ataupun di PT Taishan Alkes Indonesia ini ada sebanyak 30 juta stok swab antigen yang masih berada di dalam gudang. Bahkan dari pihak PT STM menyampaikan ini mereka menyanggupi kebutuhan swab antigen dari dalam negeri karena setiap per bulannya saja mereka ini mampu kemudian memproduksi 25 juta, tetapi sayangnya produksi alat kesehatan ini mereka tidak diimbangi kemudian dengan pasar-pasar untuk kemudian mereka memasok alat-alat produk kesehatan ini. Inilah yang kemudian mereka harap kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat menekankan lagi kepada perusahaan-perusahaan besar untuk dapat memaksimalkan penggunaan produk-produk alat kesehatan dari dalam negeri, dan diharapkan mereka karyawan-karyawan yang terdampak akibat lesunya pendistribusian yang ada ini bisa dapat kembali bekerja. Kembali ke April dan juga Ajat. Ya, Lineka, dari aspirasi para pengunjuk rasa ini, apakah sudah ada jawaban dari yang berwenang, Lineka? Sejauh ini berkenaan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, beberapa waktu lalu memang pihak DPR sudah mengeluarkan responsnya begitu, melihat cukup banyaknya sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para demonstran yang berasal dari karyawan-karyawan ini yang terdampak karena perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha lokal dan juga buruh yang merugi karena tidak hanya pangsa pasar. Yakni pihak dari DPR ini sudah meminta kepada pemerintah untuk kemudian membatasi alat kesehatan impor dan juga lebih memaksimalkan penggunaan alat kesehatan dari dalam negeri. Sebenarnya kemudian yang cukup disayangkan adalah karena memang hingga dengan saat ini baik dari pemerintah ataupun dari DPR juga memang belum memiliki perundang-undangan begitu yang membatasi mengenai kuota impor dari alat kesehatan. April. Baik, Lineke, ada hal yang juga disampaikan oleh para pengunjuk rasa, ya ini banyak dari mereka yang terkena PHK. Sebetulnya gambaran seberapa banyak PHK dilakukan oleh perusahaan lokal alat kesehatan itu? Ya, Ajat dan juga pemirsa, memang tadi tidak kemudian disebutkan secara rinci berapa jumlah kemudian mereka para karyawan yang akhirnya terkena dampak dari PHK. Tetapi tadi disampaikan oleh M. Iqbal Uwan yang kemudian menjadi koordinator aksi, dirinya menekankan bahwa berharap dengan adanya aksi unjuk rasa yang kemudian dilakukan pada hari ini, 80% karyawan-karyawan yang terdampak ataupun dirumahkan ini dapat kembali lagi bekerja. Karena kebanyakan dari mereka ini hanya mendapatkan notifikasi
klarifikasi begitu dari perusahaan bahwa mereka dirumahkan sementara, tetapi hingga dengan saat ini mereka belum lagi dipanggil untuk kembali bekerja. Karena kembali lagi sebenarnya mereka juga sempat melakukan begitu audiensi dengan pihak manajemen dari perusahaan, yang mana di situ dikatakan oleh pihak manajemen dari setiap perusahaannya, contohnya dari PT SMT maupun dari PT Taishan Alkes Indonesia, yang menyebut bahwa alasan kemudian pihak perusahaan ini memotong gaji karyawan bahkan melakukan pengurangan dikarenakan memang kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi krisis keuangan, dalam artian contohnya saja di PT Taishan Alkes Indonesia ada sebanyak tadi sudah saya sebutkan 30 juta stok swab antigen yang tidak tersalurkan karena tidak adanya kemudian perusahaan-perusahaan ataupun lokasi-lokasi ataupun pasar untuk mereka mendistribusikan. Sehingga inilah kemudian yang diharapkan oleh para demonstran yang hari ini melakukan unjuk rasa agar dapat pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo ini kemudian memberikan langkah nyata begitu untuk menekankan lagi sekali lagi kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan pasar-pasar yang adil bagi anak-anak dalam negeri. Karena kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo saja sebenarnya sudah mendukung untuk distribusi ataupun buatan lokal dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan juga Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021, dan bahkan kita ingat sekali bahwa ada gerakan juga yang dikeluarkan dari Presiden yakni Bangga Buatan Lokal yang kemudian diketuai oleh Menko Marifest yakni Luhut Binsar Panjaitan. Kembali Kak Ajat dan juga April. Baik, terima kasih Lineke Usiki, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News Now.